Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisiani Adhira dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini, saya akan memperkenalkan mengenai aplikasi Tata Cerita, sebuah inovasi game interaktif untuk menanamkan nilai Qur'ani melalui permainan cerita dengan mekanisme choice matter. Sebelumnya, kenalkan juga rekan saya bernama Razak Permana dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Latar belakang dari aplikasi ini adalah mengingat anak-anak semakin terpapar konten digital yang tidak sesuai usia, seperti fenomena brain rot dan doom scrolling, serta kesenjangan antar kemajuan teknologi dan pendidikan karakter makin melebar. Lalu media pembelajaran nilai Qur'ani masih terbatas dan kurang menarik bagi anak-anak. Pendidikan karakter anak mendukung visi inovasi emas 2045, maka Tata Cerita hadir sebagai solusi game edukasi interaktif dengan mekanisme choice matter. Tujuan dan manfaat dari Tata Cerita adalah untuk menanamkan nilai-nilai Qur'ani melalui game interaktif, mendorong pemahaman akhlak secara aktif, melatih pengambilan keputusan moral, dengan manfaat media belajar Islami yang menyenangkan dan mudah diakses, membantu orang tua dan guru mendampingi anak secara positif, mendukung pembentukan karakter generasi unggul menuju Indonesia 2045. Tetapi, kami juga memiliki batasan dalam pembuatan aplikasi ini, yakni fokus pada cerita kehidupan sehari-hari yang mengandung akhlak Qur'ani. Kedua, sasaran penggunaan difokuskan pada anak usia 5-10 tahun. Platform awal yang digunakan adalah Android, dan hanya memiliki satu mode utama yakni cerita pilihanku yaitu Choice Matter, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya naratif ramah anak. Metode yang digunakan yaitu User-Centered Design untuk merancang fitur berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan anak usia 5-10 tahun. Analisis kompetitor untuk mengkaji aplikasi sejenis untuk menemukan celah inovasi. Lalu, scaffolded decision making, yaitu sistem level dengan pilihan yang semakin kompleks dan arahan yang dikurangi secara bertahap. Nah, market analysis, mengingat permintaan aplikasi edukatif anak meningkat terutama di Indonesia, aplikasi Islami yang ada juga cenderung pasif seperti hanya sekedar hafalan, doa, dan video. Lalu belum banyak yang pakai pendekatan interaktif storytelling dan decision-based gameplay, maka Tata Cerita hadir untuk mengisi kekosongan ini dengan pendekatan narasi Islami yang interaktif. Dengan potensi pasar yaitu untuk usia PAUD sampai SD, komunitas parenting Islami dan penggunaan rumahan untuk orang tua dan anaknya. Lalu, desain yang digunakan, kita memperkenalkan dengan use diagram, yaitu nanti pengguna akan memulai dari menu utama untuk memilih game. Kemudian memilih salah satu skenario cerita, dilanjutkan dengan memilih tindakan yang tersedia. Setelah pilihan diambil, aplikasi menampilkan hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut yang dapat diperluas, dengan fitur tambahan seperti melihat skor atau mengulang skenario. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses menu pengaturan untuk mengatur volume musik latar dan mengganti nama panggilan. Desain kedua yaitu class diagram. Hal ini mewakili rancangan sistem berorientasi objek untuk game choice based on offline, yaitu terdiri dari 6 kelas utama, yakni player, story, scene, choice, choice outcome, dan player choice. Setiap kelas memiliki atribut penting seperti nama pemain, teks cerita, isi pilihan, dan waktu memilih. Relasi antar kelas, yaitu satu story terdiri dari banyak scene, dan setiap scene memiliki beberapa choice. Setiap choice memiliki outcome yang mengarah ke scene berikutnya. Player choice menyimpan riwayat keputusan pemain untuk melacak progres, dan struktur dirancang modular dan fleksibel, cocok untuk implementasi di Dart atau Flutter. Desain ERD. ERD ini digunakan untuk menggambar struktur data dalam game berbasis cerita interaktif bercabang. Terdiri dari 6 entitas utama, yakni player, story, scene, choice, choice outcome, player choice. Relasi utamanya, satu player dapat memainkan banyak story, dengan setiap story terdiri dari beberapa scene, dengan setiap scene memiliki beberapa choice, dan tiap choice menghasilkan dampak di choice outcome dan bisa mengarah ke scene selanjutnya. Player choice mencatat riwayat pilihan pemain, dan fungsi RRD untuk mendukung cerita bercabang yang fleksibel, menyimpan progres pemain secara konsisten, dan memungkinkan gameplay offline dan berkelanjutan. Teknologi yang digunakan yaitu dengan bahasa Dart dan Flutter untuk pengembangan lintas platform. Manajemen state dan data cerita itu menggunakan provider yaitu file JSON lokal di folder asset untuk menyimpan skenario, pilihan, dan hasil. Penyimpanan progres menggunakan shared underscore preference untuk menyimpan status cerita yang sudah dimainkan dan skor pengguna. Lalu audio berupa just underscore audio untuk memutar musik latar dan efek suara. Navigasi aplikasi menggunakan Go Router untuk mengatur transisi antar halaman, seperti cerita, pilihan, dan hasil.
Animasi dan transisi UI menggunakan Lottie untuk animasi ekspresif saat memilih dan Flutter Animate untuk transisi antara elemen UI. Desain UI UX dirancang menggunakan Figma menggunakan font ramah anak seperti Nutmeg. Berikut adalah tampilan purwarupa dari aplikasi kami. Untuk dokumentasi, tata cerita dikembangkan karena maraknya konten digital yang tidak mendidik bagi anak. Game ini menghadirkan media Islami interaktif dengan pendekatan yang menyenangkan. Fokus pengembangan diterapkan pada satu mode utama, yaitu cerita pilihanku. Anak membaca cerita pendek dan memilih tindakan yang mempengaruhi alur cerita. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tujuan utamanya adalah mencapai akhir terbaik. Sistem bintang digunakan untuk menilai pilihan, 1 untuk buruk hingga 3 yang terbaik. Pilihan salah akan diikuti nasihat, sedangkan pilihan tepat akan diberi pujian. Desain gameplay mengikuti metode scaffolding decision making untuk pembelajaran moral bertahap. Tata cerita membentuk karakter anak melalui pengalaman interaktif dan reflektif. Sekian, terima kasih dari kami tim penyusun tata cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.